Dengan kemajuan teknologi yang sekarang sudah kita ketahui, di mana software maupun hardware itu menjadi semakin murah, semakin canggih, semakin interaktif, itu sudah mendorong adanya suatu gerakan global yang menimbulkan paradigma sharing. Paradigma sharing ini mungkin sudah banyak yang melihat telah menghasilkan begitu banyak sumber-sumber pembelajaran atau sumber-sumber ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para ahli di seluruh dunia yang mereka upload kepada internet, baik itu melalui situs khusus maupun oleh dalam blog-blog pribadi mereka, yang menjadi suatu sumber pembelajaran yang terbuka. Dalam dunia pendidikan terbuka dan jarak jauh, kita menyebutnya sebagai Open Educational Resources atau OER. OER ini adalah materi pembelajaran dengan kualitas, banyak diantaranya sangat tinggi, diberikan atau dihasilkan oleh para pakar dunia dari berbagai belahan dunia ini, dan itu bisa diakses oleh siapa saja secara terbuka. Bahkan tren yang terakhir itu, selain hanya bahannya yang dibuka untuk umum, juga ada proses interaksinya dengan dosen-dosen tersebut, sehingga muncul istilah yang sekarang mungkin dikenal sebagai Massive Open Online Courses atau MOOCs. Banyak perguruan tinggi terkemuka dunia itu yang menawarkan MOOCs, yaitu perkuliahan online gratis kepada siapa saja tanpa dipungut bayaran. Bahkan pada tahun 2012, saking banyaknya MOOCs ditawarkan di seluruh dunia ini, The New York Times itu menyebutnya sebagai The Year of MOOCs. Nah, orang Indonesia sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan sumber belajar yang begitu banyak dan bisa diakses oleh siapa saja secara terbuka ini untuk kepentingan kita. Karena dengan era keterbukaan seperti ini, maka sebetulnya learning opportunities atau kesempatan kita untuk meningkatkan kapasitas diri itu menjadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas daerah maupun wilayah. Kita belum tentu bisa berkomunikasi dengan ahlinya di masa yang lalu. Tetapi sekarang ahli apapun Anda cari di internet, Anda cari blog pribadinya, ada kemungkinan Anda bisa komunikasi langsung dengan mereka. Jadi saya kira pada era sekarang sudah saatnya kita membuka diri dan mengganti paradigma kita, sehingga yang namanya belajar itu tidak hanya bersekolah, tidak hanya berkuliah di balik dinding-dinding kampus, tetapi jadikanlah dunia maya yang sudah terbuka ini sebagai kampus kita, kampus global kita, sekolah terbuka kita. Nah, tantangannya adalah kita harus melek IT dan kita harus bisa memilih dan memilah mana sumber informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Itu tantangan kita sekarang di Indonesia. Bagaimana membantu seluruh masyarakat Indonesia bisa IT literate wisely. Tentu saja ada pemerintah yang kita harapkan bisa membangun infrastruktur IT sampai ke daerah-daerah dan broadband.